Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita dapat berkumpul di sini yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari jalan kegelapan hingga jalan yang terang benderang seperti saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan kekal itu ada di akhirat. Tetapi untuk mencapai kehidupan akhirat kita akan melalui beberapa proses. Salah satunya adalah di padang mahsyar, yang mana ketika di padang mahsyar seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga zaman Nabi Muhammad SAW akan dikumpulkan. Yang pada hari itu akan digambarkan bahwasanya matahari hanya berjarak 1 mil dari kepala manusia, tetapi Allah akan memberikan 7 golongan yang mana 7 golongan ini akan diberikan keistimewaan yang tidak akan merasakan bagaimana rasa panasnya di padang mahsyar. Yang pertama itu adalah orang muda yang semasa hidupnya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah, yang mana seperti yang kita ketahui anak muda zaman sekarang itu lebih mementingkan teknologi daripada beribadah kepada Allah, sehingga jika kita sampai sekarang masih menemui atau termasuk kita semua ya insya Allah yang taat beribadah kepada Allah, maka ketika di padang mahsyar kita tidak akan merasakan kepanasan. Amin. Yang kedua adalah pemimpin yang adil dan jujur, yang mana dalam pemimpin ini dalam kebijakannya selalu disesuaikan dengan hukum Allah dan dalam tindakannya itu tidak memihak manapun, yang salah dia dikatakan salah dan yang benar akan dikatakan benar, yang mana dalam memutuskan sesuatu juga tidak memandang siapa yang berbicara. Yang ketiga adalah laki-laki yang diajak selingkuh oleh wanita cantik dan berbakat, tetapi yang menolak karena takut pada Allah. Ini seperti ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, yang mana Zulaikha adalah istri raja. Ketika Zulaikha mengenai Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam ini menolaknya karena dia lebih takut kepada Allah. Karena sesungguhnya sebuah itu naluri dari manusia dan takut pada Allah itu lebih penting daripada syahwat belaka. Yang keempat adalah orang yang merahasiakan kesedekahannya sehingga orang yang ada di kanan kirinya tidak mengetahuinya. Hal ini kerahasiaan itu menggambarkan keikhlasan. Artinya orang yang bersedekah dengan ikhlas maka akan mendapatkan penghargaan oleh Allah. Dan ibarat itu seperti tangan kanan menggali tetapi tangan kiri tidak mengetahuinya. Yang kelima, orang yang hatinya selalu tertambat di masjid-masjid, yang seperti kita ketahui bahwasanya masjid adalah tempat beribadah umat Islam. Masjid itu dibangun atas dasar takwa yang di dalamnya terdapat orang-orang yang bersuci, dan sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang suci. Yang keenam, orang yang berzikir di tengah keramaian hingga menangis karena ia takut pada Allah. Dengan zikir pula kita dapat menghidupkan agama Allah, dan dengan zikir pula kita dapat membela agama Allah. Yang ketujuh, dua orang yang menjalin persaudaraan karena Allah, karena dengan ikatan persaudaraan kita akan memperkuat yang pertahanan. Dengan persaudaraan juga itu dapat mempererat tali silaturahmi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sungguh gagah raja dari Malaya, dari Malaka dan dari Campak. Cukup sekian dari saya. Waalaikumsalam sampai jumpa. Assalamualaikum.